Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Apa kabarnya hari ini, sudah siap belajar? Sudah. Siap. Silahkan anak-anak mengisi daftar hadir melalui link yang sudah Pak Guru bagikan melalui WA Group. Mohon kepada salah satu siswa untuk memimpin kita untuk berdoa. Silakan Andre. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Andre. Sebelum kita ke materi, Pak Guru senantiasa mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, berpikir positif, dan selalu menaati protokol kesehatan. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari struktur teks cerita fantasi. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya Pak Guru. Struktur cerita fantasi yang dipelajari minggu lalu: pertama, orientasi; kedua, komplikasi; tiga, resolusi; dan keempat, ending. Sekian. Ya, terima kasih. Apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami dengan sangat baik. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yakni KD 4.4, menulis teks cerita fantasi lanjutan. Tujuan pelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu satu, merencanakan penulisan cerita fantasi, kemudian kedua, menulis cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Untuk materinya, Pak Guru akan tampilkan. Bisa dilihat materinya. Bisa. Udah bisa. Nggak bisa. Bisa dilihat, nah? Bisa, Pak. Oke, langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Kemudian yang kedua, menggali ide cerita fantasi, bisa dari membaca dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Tidak ada. Dan untuk materi kita hari ini, Pak Guru rasa sudah cukup. Mari kita lanjut ke LKPD.
Alkisah, di pantai selatan Pulau Lombok, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Tunjung Bitu. Kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja bernama Tonjang Beru bersama permaisurinya Dewi Seranting. Raja Tonjang Beru terbilang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya hidup makmur, aman, dan sentosa. Raja Tonjang Beru memiliki seorang putri cantik jelita yang terkenal ramah, sopan, dan bertutur bahasa lembut bernama Putri Mandalika. Pesona Putri Mandalika sampai ke negeri seberang. Para pangeran dari berbagai kerajaan telah mendengar berita tersebut, kemudian datang bergantian untuk melamar sang putri. Namun, tak satu pun pangeran yang melamar ia terima. Maka, mereka pun bersepakat untuk mengadu keberuntungan melalui peperangan. Siapa yang menang dalam peperangan tersebut, maka dialah yang berhak memperistri sang putri. Suatu hari, berita tentang akan terjadinya peperangan antara beberapa kerajaan sampai ke telinga raja. Raja Tonjang Beru segera memanggil putrinya untuk membicarakan masalah tersebut. Wahai putriku, ayahanda mendengar bahwa di negeri ini akan terjadi peperangan antara pangeran yang ingin memperebutkanmu. Mereka bersepakat bahwa siapa yang memenangkan perang itu akan menjadi suamimu. Putri sudah mendengar berita itu, ayahanda. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Maafkan putri, ayahanda. Ini semua salah putri, karena telah menolak semua lamaran mereka. Jika ayahanda berkenan, izinkanlah putri yang menyelesaikan semua masalah ini. Baiklah putriku. Dalam renungan panjangnya, Putri Mandalika mengambil keputusan bijaksana untuk memilih mengorbankan jiwa dan raganya. Ia siap merelakan jiwanya demi menghindari terjadinya peperangan yang akan memakan korban yang lebih banyak. Namun, sebelum melaksanakan niatnya, sang putri melakukan semedi terlebih dahulu. Dalam semedinya, ia mendapat wangsit agar mengundang semua pangeran dalam pertemuan pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasa di pantai Segerkuta, Lombok Tengah. Semua pangeran yang diundang harus disertai oleh seluruh rakyatnya dan datang sebelum matahari terbit. Ketika hari yang telah ditentukan tiba, tampaklah pemandangan yang sangat menarik. Ribuan undangan dari berbagai negeri berbondong-bondong datang ke pantai Segerkuta. Ketika sang putri tiba di tempat dengan diusung menggunakan usungan yang berlapiskan emas, seluruh undangan serentak memberi hormat kepada sang putri. Tidak berapa lama, sang putri melangkah beberapa kali, lalu berhenti di onggokan batu, membelakangi laut lepas. Di tempat ia berdiri, Putri Mandalika kemudian menebarkan pandangannya ke seluruh undangan yang jumlahnya ribuan itu. Wahai ayahanda dan ibunda, serta semua pangeran dan rakyat negeri Tonjang Beru yang aku cintai. Setelah aku pikirkan dengan matang, aku memutuskan bahwa diriku untuk kalian semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara banyak pangeran.
Diriku telah ditakdirkan menjadi nyale yang dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan laut. Belum sempat ayahanda dan ibundanya berkata-kata, tiba-tiba sang putri menceburkan diri ke dalam laut dan langsung telan. Tak lama kemudian, tiba-tiba bermunculan binatang kecil yang jumlahnya banyak dari dasar laut. Binatang itu disebut dengan nyale. Seluruh masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu meyakini bahwa nyale tersebut adalah jelmaan Putri Mandalika. Sesuai pesan sang putri, mereka pun beramai-ramai dan berlomba-lomba mengambil binatang itu sebanyak-banyaknya untuk dinikmati sebagai tanda cinta kasih kepada sang putri. Sambil menunggu guru menampilkan IKPD, silakan kalau memang ada yang mau bertanya. Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, Pak Guru akan tampilkan IKPD kita untuk hari ini. Ya, di sini ada lengkap cerita fantasi melalui link yang sudah Pak Guru bagikan melalui address maupun link pelajaran. Langkah-langkahnya adalah satu, siswa memperhatikan tentang cerita fantasi melalui link yang sudah dibagikan. Kemudian yang kedua, menulis nama, nomor absen dan kelas. Yang ketiga, tulis cerita fantasi berdasarkan pengalaman pribadi. Silakan ya, langsung ke LKPD-nya. Sudah selesai? Baik, kita lanjutkan. Kalau memang IKPD-nya sudah selesai, mohon kepada salah satu dari perwakilan siswa menyampaikan hasil presentasinya. Yang pertama, Nur Isnaini Ilham. Iya, Pak. Pensil ajaib. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagai waktunya dihabiskan untuk membantu orang tuanya. Sayangnya, kini ia tak dapat menggambar lagi karena pensilnya hampir habis. Laila juga tidak bisa membeli pensil karena tidak memiliki cukup uang. Saat membantu orang tuanya mengumpulkan plastik, Laila menemukan sebuah pensil. Sepulangnya dari mengumpulkan plastik, Laila mencoba menggambar seekor ayam dengan pensil yang ia temui. Laila terkaget karena apa yang digambarnya selalu menjadi benda nyata. Ibunya pun sangat kaget karena rumahnya dipenuhi barang-barang yang ia butuhkan dan akhirnya mereka pun hidup berkecukupan. Sekian, Pak.
Cerita Pancasila sangat menarik. Mungkin ada dari siswa yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan apa yang ditulis di notisnya ini tadi. Ini? Ya, nak, silakan. Apa unsur imajinasi dalam cerita tersebut? Ya, apa unsur imajinasi yang ada dalam cerita yang disajikan oleh Nur Ismaili tadi? Nur Ismaili bisa membantu Pak Guru untuk menjawab pertanyaan temannya. Zaskia mungkin bisa membantu. Unsur imajinasinya yakni pensil yang ia temukan dapat menjadi nyata, apapun yang digambar menjadi nyata. Contohnya seperti saat Laila menggambar ayam, ayam tersebut menjadi hidup atau nyata. Sekian. Imajinasinya adalah itu ya. Apa yang digambar dengan pensil yang Laila temukan itu bisa berubah menjadi nyata. Ada yang bertanya selain dari pertanyaan Yuda tadi. Terima kasih jawab Guru. Mohon maaf. Ya. Sinyal, kan? Ada yang bertanya lagi, Zaskia? Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak Guru. Cindy. Kesimpulan yang dapat diambil dalam menulis cerita fantasi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menemukan ide penulisan. Kedua, menggali ide cerita dan menambahkan unsur imajinasi. Ketiga, membuat serangkaian peristiwa. Keempat, mengembangkan cerita. Sekian. Untuk penguatan terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan mengerjakan tugas yang sudah dibagikan via WA group. Nanti apa yang belum dipahami, yang kurang jelas, silahkan ditanya. Pak Guru akan selalu online untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya, Pak Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif anak-anak sekalian. Pak Guru sangat bangga. Tetap semangat, meskipun kita belajar di masa pandemi melalui pembelajaran online. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran ini, silakan Arman Maulana untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Maulana. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat dan motivasinya belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.